Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar Bagus Fatur Rahman dari Prodi Teknik Elektro NIM 2252484. Saya dari angkatan 2022-2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas CPMK 1 bagian 2 rangkaian listrik 2. Oke, pada soal pertama kita diberikan rangkaian seperti ini, yang dimana kita disuruh menghitung daya rata-rata yang diserap atau disuplai oleh masing-masing elemen ini. Kita disuruh menghitung satu persatu. Ini ada I1, di sini I2. Jadi kita pertama itu kita hitung arus I1-nya yang ada di sini. Ini tuh dengan menggunakan rumus ini, dan sudah ada hasilnya, yaitu 10/5-3J. Yang arus kedua didapat dari rumus I kali R1 per R1 plus R2. Di sini kita dapatkan, ini kan arus 2 di sini, ini kita dapatkan min 6J per 5-3J. Di sini kan tadi kita disuruh menghitung daya rata-rata yang diserap atau disuplai oleh masing-masing elemen. Jadi kita menghitung satu persatu elemen yang ada di sini dari isi tahu dan I2 ini. Yang pertama kita menghitung daya rata-rata yang diserap dari J1-nya ini. Dengan kita menggunakan PA, kita cari PAVG-nya sama dengan setengah dikali 10/5-3J dari ini tadi. Itu diketahui segini 1,47W. Kita hitung juga daya rata-rata yang diserap oleh main J4-nya yang ini. Ini kita dapat rumus seperti ini, dapat jabarnya segini. Yang terakhir kita cari dari daya rata-rata yang diserap dari resistornya yang 5 ohm ini. Dengan caranya rumusnya seperti ini. Ini kita dapatkan sekitar 2,64 watt. Oke, yang soal kedua mungkin Oke, di sini soal kedua kita diberikan rangkaian seperti ini. Yang pertama kita disuruh menghitung impedansi beban ZL-nya agar supaya terjadi transfer daya maksimum. Dan yang kedua kita disuruh menghitung daya maksimumnya. Yang pertama tadi kan kita disuruh menghitung impedansi beban ZL-nya itu kan, agar transfer dayanya itu bisa maksimum. Gimana caranya? Caranya yang pertama kita mencari VTH-nya, V Thevenin-nya. Di sini kita V Thevenin-nya itu saya turunkan lagi menjadi seperti ini gambarnya. Di sini kita dapat KCL-nya di V1 itu tuh sekitar ini. Kita dapatin ini, rumus ini. Hasilnya V1-nya itu sekitar 130 dengan sudut min 20,61 volt. Yang kedua kita mencari KVL-nya. Dengan KVL ini kita dapat sekitar segini, dan VTH-nya tadi itu kita dapat 167 sudut min 17,45 volt. Dari rangkaian yang diberikan ini tadi itu saya pisah-pisah rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini tuh rangkaian ini tadi saya pisah menjadi dua bagian ini, dan kita di sini dapat menghitung Z1, Z2, Z3-nya. Dengan rumus ini, dengan Z1 itu rumusnya ini, Z2 rumusnya ini, Z3 rumusnya ini, kita dapat menghitung dan nanti mendapatkan sudut dari Z1, Z2, Z3-nya. Dari rumus ini tadi, dari rangkaian yang pertama, rangkaian kedua ini, terus rangkaian ini tuh saya ubah juga menjadi rangkaian seperti ini. Ini dengan ini kita tuh bisa mencari ZTH-nya. ZTH-nya itu dicari dengan rumus seperti ini. Saya di sini tuh mendapatkan ZTH sekitar 0,826 min J 0,863 ohm. Yang terakhir itu di rangkaian Pmax-nya. Cara mencari Pmax-nya itu kita
menggunakan balik ke yang rangkaian sebelumnya ini tadi. Ini tadi tuh kita ini tuh kita dapat dari Z1 nya ini dikalikan sama Z keduanya ini, dan kita bagi dengan Z1 nya ini ditambah dengan Z3 nya, maka dapat hasil sekitar segini, 0,826 min C 0,863 ohm. Nah, lanjut yang ini tadi, kita balik yang ini ke Pmax nya. Pmax nya kita dapatkan dari rumus 167 per akar 2 kita kuadratin dibagi dengan 4 kali 0,826. Kita ini kan dapat dari ini tadi 0,826, kita masukin di bawahnya ini, maka Pmax nya di sini kita dapatkan Pmax nya ini 4220,49 watt. Kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga di sini kita diberikan gambar tegangan ya. Gambar tegangan ini kita disuruh mencari nilai RMS-nya dari tegangan ini. Di sini kan kita mendapatkan VRMS-nya itu tuh dengan rumus akar 1 per T. Nah, ini. Dari ini kan kita masukin ini, dan lalu kita menghitung VRMS-nya. VRMS-nya itu tuh dengan rumus seperempat ini V kuadrat T dt. Sini kita mendapat VRMS sekitar 1,08 volt. Kita lanjut soal keempat. Oke, soal keempat ini kita diberikan sebuah sumber dengan tegangannya itu sekitar 110 volt, yang dimana terdapat 60 Hz di situ digunakan untuk menyuplai beban Z. Di situ diketahui juga daya semu pada bebannya itu adalah sekitar 120 VA dengan faktor daya itu 0,707 lagging. Di sini lagging ya. Dikatakan di sini lagging. Gimana caranya? Yang pertama kita disuruh mencari daya kompleksnya. Daya kompleksnya ini kita dapatkan dengan rumus S cos ini plus sin plus S sin. Kita dapatkan ini tuh 120 kali 0,707 plus C 120 sin 45 derajat. Sini kita dapatkan 84,84 plus J 84,84 VA. Yang kedua kita disuruh menghitung arus RMS-nya yang disuplai ke bebannya. Kita dapatkan rumus yaitu I RMS-nya itu kan sama dengan S per I VRMS-nya, yaitu sekitar 120 per 110. Itu kita dapatkan 1,091 A. Yang ketiga ditanyakan yaitu hitung nilai impedansi Z-nya. Dari mana kita dapat rumus ini? Kita tuh harus tahu dulu rumus awal dari S-nya itu kita bagaimana. Setelah kita dapat rumus awalnya ini, kita masukin apa yang mau dicari. Di sini kan dicari impedansi Z-nya. Impedansi Z-nya itu tuh dengan rumus S per I RMS kuadrat. Dan tadi kan sudah ketahui S-nya di sini tadi kan 120 kan. S ini 120 per I RMS. RMS kan tadi yang kedua. Kita hitung arus yang disuplai dengan beban tadi kan I RMS. Kita tadi diketahui sekitar 1,091 A. Kita masukin aja di sini yang nanti dihasilkan sekitar 100,8 ohm. Itu kita ubah lagi menjadi 71,278 plus J 71,278 ohm. Dari hasil impedansi Z-nya ini kita
ditanyakan lagi yang soal terakhir, jika Z-nya itu sama dengan R plus JWL, kita disuruh mencari nilai RL-nya, R dan L-nya. Gimana caranya? Cara mencarinya kan Z-nya tadi udah diketahui 71,278 plus J71,278. R-nya tadi kan juga sudah diketahui sekitar 71,278 ohm kan. Sini kita masukin aja langsung. L sama dengan 71,278 per W sama dengan 71,278 per 2 PF. Di sini ada hasilnya, jawabannya sekitar 0,1891. Kita lanjut soal kelima. Di sini kita diberikan rangkaian yang dimana kita harus menghitung sekitar ada 5 pertanyaan. Yang pertama kita hitung faktor dayanya. Kita disuruh mencari faktor dayanya. Yang pertama, cara mencari faktor dayanya yaitu ini kan ini kan sudah diketahui nih. Kita dapat rumusnya, ZT-nya ini apa, dan kita tinggal masukin nilainya aja. Di sini ZT-nya diketahui sebesar 6,20 dengan sudut 7,125 derajat ohm. Dari ini kita juga dapat nih, kita cari juga arusnya dulu. Dari rangkaian ini kan kita pisah dulu ke sini. Ini tuh rumus dari arusnya ini. Kita cari rumus dari arus ini, kita dapat di sini arusnya sekitar 1,95 sudut dengan sudut 39,61A. Di sini kita dapat mencari faktor dayanya setelah kita menghitung ZT, setelah kita mengetahui ZT-nya sama arusnya. Di sini kita mencari faktor dayanya itu rumusnya P kali F, yaitu sama dengan cos 39,61 itu sama dengan 0,77. Oke, yang kedua, kita di sini diberikan pertanyaan hitung daya rata-rata yang dikirimkan oleh sumber. Gimana caranya? Rumusnya ini tuh yaitu cara mencari daya rata-ratanya itu P AVG. Itu tuh kita dapatkan rumus Vm per Im dibagi dengan 2. Di sini itu kita dapatkan sekitar daya rata-ratanya sekitar 12,01 watt. Yang pertanyaan ketiga adalah kita disuruh mencari daya reaktifnya. Daya reaktif di sini kita dapatkan rumus ini V kali I dikali sin. Kita ketahui 16 dikali 1,95 sin. Ini tadi kan 39,61, sekitar 19,89 var. Yang soal keempat, kita disuruh mencari hitung daya semu dari rangkaian ini tadi. Caranya yaitu kita dapatkan S sama dengan V dikali I sama dengan 16 dikali 1,95. Itu didapatkan sekitar daya semunya itu 31,2 VA. Dari keempat tadi kita harus mencari juga nih daya kompleksnya itu tuh berapa. Daya kompleks di sini dapat kita cari dengan rumus S sama dengan PJQ. Di sini kita dapatkan S-nya itu sekitar 31,42 dengan sudut 39,42 VA. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Oke, di sini soal yang ke-6 itu tuh mungkin sedikit susah dari rangkaiannya ini ya, dalam kita membaca rangkaian ini. Tapi dalam rangkaian ini sebenarnya rumusnya itu cukup simpel. Di sini kita diberikan rangkaian ini, itu tuh disuruh mencari hitung daya kompleks totalnya dan hitung faktor dayanya. Kan nggak mungkin kita hitung faktor daya tapi kita nggak menghitung
daya kompleksnya totalnya dulu kan. Di sini kita dapatkan kan daya kompleks totalnya itu tuh dengan rumus S sama dengan V kali I. Sini kan I-nya itu sama dengan I1 plus I2, I3 kan ada 3 nih. Sampai di situ tuh kita masukin semua yang tadi itu. Di situ arus yang pertama itu tuh kita dapatkan dengan rumus ini, arus kedua kita dapatkan dengan rumus ini, arus ketiga kita dapatkan dengan rumus ini. Yang ini tadi yang 80 min C50 ini tinggal dimasuk-masukin aja. Nanti tinggal kita hitung dan diketahui segini. Nanti hasilnya arus I1, I2, E3 nya itu tuh kita tambahin semua aja. Di sini didapatkan sekitar 5,85 dengan sudut min 15,07A. Di sini S-nya kita kan tadi mendapatkan hitung daya kompresi totalnya itu tuh dengan rumus kan V dikali I kan. Tadi di sini udah diketahui I-nya tuh berapa dan V-nya itu tuh di sini sudah diketahui arus dengan sumbernya ini kan 240 dengan sudutnya kan di sini tidak ada sudut kan udah pasti dengan sudut 0 derajat kan. Kita kalikan aja 240 dengan sudut 0 derajat ini dikalikan dengan I dari penjumlahan I1, I2, I3 ini tadi. Kita masukin dengan lalu kita dapatkan sekitar S-nya itu 1,404 kVA. Lalu kita yang kedua ini tuh kita disuruh menghitung faktor dayanya. Faktor daya di sini kita dapatkan rumus seperti yang nomor 5 tadi. P dikali F sama dengan cos kali. Ini tuh kita dapat sekitar 0,9655 dengan leading ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke. Di sini tuh soal nomor 7 diketahui sebuah pabrik itu tuh mempunyai 4 beban utama, yaitu dengan motor. Yang pertama itu motor dengan 5 HP dengan faktor daya itu 0,8 lagging. 0,8 lagging itu tuh setara dengan 1 HP. 1 HP-nya itu tuh sekitar 0,7457 kW. Nah, yang gimana caranya yang kita menghitung daya real dan daya reaktifnya dari beban tersebut itu? Tapi di sini kan ada 4 beban, tidak cuma beban dari motor doang, tetapi di sini ada motor, heater, lampu dan motor sinkron. Yang heaternya itu tuh kita mendapatkan beban itu dengan daya itu 1,2 kW. Dengan faktor dayanya itu sekitar 1 kayaknya. Dengan faktor di soal kita mendapatkan dengan faktor dayanya itu 1. Yang ketiga kita diketahui lagi beban utamanya itu tuh lampu penerangan. Lampu penerangan ini tuh sekitar 120 watt. Dimana yang beban terakhir itu tuh adalah dari motor sinkronnya sendiri. Motor sinkronnya itu tuh kita didapatkan dengan daya itu sekitar 1,6 apa 6 ya? 1,6 kVAR dan faktor dayanya itu 0,6 leading, 0,6 PF ini leading. Nah yang ditanyakan itu tuh kita disuruh menghitung daya real dan daya reaktifnya dari beban itu tadi. Kan ini tadi ada 4 beban ini. 4 beban ini tadi tuh kita disuruh menghitung daya real dan daya reaktifnya dari beban tersebut ini tadi. Yang pertama, yang soal kita selesaikan soal yang pertama dulu. Soal yang pertama ini tuh kita kan disuruh mencari total real dari powernya. Kita ketahui dulu, berarti kan daya motor tadi udah diketahui, plus daya heaternya tadi udah diketahui, plus juga daya lampunya tadi juga udah diketahui. Daya motor tadi berapa? Daya motor tadi itu sekitar 5 HP kan. Di sini sudah diketahui 5 HP plus leggingnya tadi kan 0,7457 kW per HP per 1 HP kan.
Nah, di sini kalau kita tambahkan juga daya dari heaternya. Dari heaternya tadi kan 1,2 kW. Tambahkan aja di sini, lalu daya dari lampunya. Daya dari lampu sekitar 120 watt. Kita masukin aja di sini 10 kali 120 watt. Di sini kita dapatkan total real dari powernya itu tuh udah sekitar 6,48 kW. Dan gimana dari total reactive powernya itu tadi? Tadi kan ini di sini kita mencari total real dari powernya kan. Yang kedua kita cari juga total reaktifnya dari powernya tadi. Kan belum diketahui nih total reaktifnya. Caranya yaitu total reaktifnya itu total reaktif dari daya motor tadi ditambahkan dengan reaktif dari power sinkron motor. Ya, di sini sudah ketahui ini yang tadi tinggal kita masukin aja. Kita dapatkan sekitar reaktif powernya itu 2,52 kVAR. Yang soal kedua yaitu kita disuruh menghitung faktor daya totalnya. Jadi kan kita udah menghitung nih real dayanya dari reaktif dari beban tersebut tadi kan sudah kita hitung, udah ketahui. Kita yang kedua itu tuh disuruh menghitung faktor daya dari total semua tadi. Kita yang pertama itu tuh apparent powernya gitu. Apparent power itu dapat diketahui dari rumus ini. Kita dapatkan sekitar 6,92 kVA. Nah, di sini kita yang kedua faktor daya totalnya. Faktor daya total kita dapat dari mana? Faktor daya total ini kita dapat dari total real powernya tadi dibagi dengan apparent power yang ini ya tadi. Total real powernya ini tadi kan udah diketahui 6,48 kW. Ini kita bagi dengan apparent powernya yang kita ini tadi sekitar 6,92 kVA. Ini dibagi aja. Kita dapatkan sekitar 0,937. Dari soal terakhir ini tuh kita diberikan soal beban diketahui beban di sebuah industri itu tuh terdiri dari pemanas 30 kW dengan faktor dayanya itu 1 dan motor industri dengan dayanya itu 150 kVA dengan faktor daya yang tadi itu 0,6 lagging. Dan di sini kita disuruh menentukan nilai kapasitor agar faktor dayanya itu menjadi 0,9, di mana tadi kan faktor daya yang tadi itu sekitar 0,6 kan, 0,6 lagging. Kita disuruh bagaimana mengubahnya nilai kapasitor agar faktor dayanya itu menjadi 0,9 lagging jika tegangan sumbernya itu hanya 4 kV 60 Hz. Gimana caranya? Yang pertama kita kan ketahui dulu loadnya itu tuh dari mana? Ini tadi load 30K plus 150 kVA 0,6 lagging. Sini kita dapatkan loadnya itu ini sekitar V-nya sama dengan 4000 volt. Nah, yang kedua ini kan tentukan nilai kapasitor agar faktor daya menjadi 0,9 lagging. Gimana jika tegangan sumber 4 kV 60 Hz? Gimana caranya? Kita yang pertama ketahui dulu apa yang sudah diketahui itu tadi. F-nya di situ kan diketahui 60 Hz. Terus ini kita diketahui juga sudutnya itu 45 derajat dan Q2-nya itu tuh sekitar segini. Lah, ini kita dapatkan juga rumusnya itu ini C sama dengan P tan Q1 min tan Q2 dibagi dengan 2 PF dikali V kuadrat. Kita dapatkan di sini tuh nilai kapasitor agar faktor daya menjadi 0,9 lagging itu sekitar C-nya itu 10,259 UF. Terima kasih. Begini lanjutan dari soal tadi, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 di sini kita kan diberi gambar seperti gambar ini. Ini tuh kita disuruh menghitung arus fasenya, arus line-nya, arus fase. Terus kita disuruh mencari arus line dan daya rata-rata yang disuplai ke bebannya. Yang pertama kita
cari aja, hitung arus fasenya. Arus fasenya itu tuh kita dapatkan rumus ZS itu ini seperti ini. Dan kita dapatkan tadi Z-nya itu tuh nih. Kita dapatkan nilai ini. Ini tadi kan ini dari ini. Ini dimasukin dikali dengan ini, yang dibagi dengan ini ditambah terus ditambah lagi. Nah, yang ini kan kita dapatkan IP juga. IP kita cari juga 110 dengan sudut 0 dibagi dengan 2 ditambah ZS-nya. IP-nya kita dapatkan sekitar 20,426 dengan sudut 21,5 derajat A. Yang kedua kita ditanyakan, disuruh mencari juga kan arus lainnya. Arus lainnya kita langsung aja, cepet aja. Arus lainnya kita dapatkan dengan I2 sama dengan IP. Ini IP kan kita dapatkan, ini tadi udah diketahui juga kan dari jawaban arus fase tadi. IP-nya itu tuh sekitar ini 20,426A. Yang terakhir itu tuh kita disuruh mencari daya rata-rata yang disuplai ke bebannya. Gimana caranya? Caranya dengan kita mencari dengan rumus ini, S sama dengan 3 dikali I, nah, IP kuadrat kali ZS. Berapa hasilnya yang kita dapat? Tadi kan 3 dikalikan dengan IP. IP tadi kan 20,426. 20,426 ini tadi. Terus dikali dengan 3 min J2 ZS-nya. 3 min J2 kita masukin ke sini. Itu kita dapatkan sekitar S-nya itu 3754,993 min J2503,328 VA. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Kita di sini kan perhatikan aja gambar ini di bawah ini. Perhatikan gambar ini, kita tuh diberikan VA-nya itu tuh sekitar 110 dengan sudut 0 derajat. Di situ soalnya dari soal tadi tidak diketahui sudutnya berapa. Di sini berarti kan sudutnya 0 derajat. Dan VB-nya ini tuh 110 dengan sudut min 120 derajat. 110 dengan sudut min 120 derajat. Dan VC-nya itu 120 dengan sudut 120 dengan sudut 120 derajat. Nah, kita di sini disuruh menghitung berapa sih arus lainnya pada rangkaian ini. Arus lainnya dari rangkaian ini tuh berapa? Kita disuruh mencari itu. Dengan yang pertama kita menggunakan mesh analis. Mesh analis dengan loop 1, ada 2 loop di sini. Saya menerangkan 2 loop. Mesh analis yang pernah dengan loop pertama ini tuh kita masukin aja ini. Nih, yang mesh analis pertama dengan loop 1. Yang ini adalah mesh analis loop dengan loop 2. Dan dari hasil ini tadi, hasil loop ini kita ketahui hasil persamaan 1 dan 2-nya. Yang arus yang pertama tadi berapa? Arus yang pertama tadi kita dapatkan 1,958 dengan sudut min 18,098 derajat A. Dan hasil persamaan yang keduanya itu tuh dengan arus kedua itu 1,947 dengan sudutnya itu 62,175 derajat A. Dan berapa sih arus lainnya? Arus lainnya itu tuh kita dapatkan ini IA sama dengan I1. Ini kan tadi masukin aja I1 nya tadi berapa, habis itu IB nya itu I2 min I1, kurangin aja I2 nya berapa dimasukin, I1 nya berapa dimasukin. Kita di sini mendapatkan IB nya itu sekitar 1,4654 dengan sudut min 130,55 derajat A. Dan kita yang terakhir itu tuh IC. Kita cari IC. IC-nya itu apa sih? IC-nya itu dengan min I2. Berapa sih? Min I2-nya itu sekitar 1,947 dengan sudut 117,825 derajat A. Terima kasih. Sekian, itu tadi adalah sedikit penjelasan saya tentang tugas 1 bagian 2 rangkaian listrik 2.
yang dimana saya tadi menjelaskan sekitar 10 soal, dan maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.